Jadi berpikir itu harus lurus dan berdasarkan dalil yang benar. Kalau tidak demikian maka kesimpulannya akan keliru. Misalnya berkaitan dengan pandangan ulama yang dekat dengan umara atau ulama yang sering datang mengunjungi umara. Sebagian orang mengatakan itu ulama yang enggak benar, padahal bener enggak benernya tidak berkaitan dengan dekatnya ulama dengan umara, tapi berkaitan dengan untuk apa loh. Untuk apa ulama itu mendekati umara? Bagi kita perhatikan di dalam kitab Abdul Rafiq begini, wa alla yakuna mutaraddidan ila salatin wa ghairihim min arbabir riyasah fid dunya. Jadi ulama yang dilarang, ulama yang dikatakan ulama enggak benar itu kalau mendekati sultan atau penguasa untuk urusan-urusan dunia, illa lihajatin aw daruratin aw maslahatid diniyah. Nah, tetapi kalau untuk urusan kemaslahatan umat, kemaslahatan agama, wah itu enggak jadi masalah. Kan itulah kemudian ja'an ba'dis salaf minal masyi wa taraddud ilaihim kazuhri wasyafi'i wa ghairihima ila la ala annahum qasadu bidzalika fusul aradid dunyawiyah. Kan itulah kemudian ulama-ulama salaf ya, seperti Imam Az-Zuhri, Imam As-Syafi'i itu sendiri itu at-taraddud, berkali-kali mendatangi para ulama, yaitu untuk tujuan kemaslahatan umat, kemaslahatan agama, bukan al-agradud dunyawiyah, bukan tujuan duniawi. Ya, ini ya. Jadi bukan masalah dekatnya ulama dengan umara terus distempel, disimpulkan bahwa itu ulama yang enggak benar, bukan. Tapi lihat apa tujuannya. Kalau al-agradud dunyawiyah tujuan duniawi ya, masalah uang, masalah proyek, jelas itu ulama enggak benar. Tapi kalau tujuannya adalah al-maslahatud diniyah dan maslahatul ummah, lah itu ulama yang bagus. Justru ulama seperti itu yang kita dorong untuk mendekati para umara, para pemerintah. Siapa lagi akan memperbaiki pemerintah kalau bukan ulama? Dan tugas ulama memang untuk memperbaiki segala urusan di dalam kehidupan berbangsa. Itu tugas utama. Jadi ulama yang mendekati umara, ulama yang berkali-kali at-taruddud ya, berkali-kali mendatangi pemerintah, itu memang tugas mereka selama tadi tujuannya adalah kemaslahatan umat dan kemaslahatan agama, bukan untuk kepentingan sendiri, kepentingan pribadi, apalagi kepentingan partainya. Maka kita harus tahu apa posisi ulama, posisi agamawan di tengah-tengah masyarakat. Coba kita perhatikan pandangan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fakanal faqih ya muallim sultan wa mursyidahu, maka al-faqih ya, agamawan, ulama itu adalah muallim sultan, adalah pengajar, pendidik ya bagi penguasa, wa mursyidahu, dan juga petunjuk ya, memberikan petunjuk kepada mereka ila tariqus siyasiyah al-khalqi wa dabtihim liantadimu biistiqamatihim wa umuruhum fid dunya. Akan memberikan petunjuk kepada para ulama, pada umara, pada pemerintah, agar dengan petunjuk ulama itu mereka itu bisa membina bangsa itu pada titik kebaikan, titik kesempurnaan yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama itu sendiri. Makanya di sini saya katakan lagi, berpikir itu harus lurus. Artinya apa? Harus tahu dalilnya, harus paham apa kira-kira sesuatu di balik setiap kejadian. Jadi kalau ada ulama mendekati umara, kita harus tahu betul apa tujuannya. Jangan langsung menstempel dekat dengan umara berarti itu ulama yang enggak benar dan ulama itu harus dijauhi. Itu pandangan yang keliru.